Halo, selamat siang Sobat Polkesmed. Selamat datang kembali di Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar bersama Polkesmed. Pagi ini kita akan ngobrol asik. Siang ya? Pagi, yang mana? Siang aja. Terlalu adem soalnya. Ulang. Dagung? 1, 2, 3 dari kamu. Oke. 1, 2, 3. Halo Sobat Polkesmed, kembali lagi berjumpa di Ngobrol Pintar, Ngopi Sehat bersama Polkesmed. Kali ini kita akan ngobrol asik bersama dengan narasumber kita yang paling asik, paling keren, paling cantik, Bu Khairunisa dari Sekditjenakes. Beliau adalah arsiparis ahli media yang membimbing kita selama ini. Selamat datang Bu Khairunisa. Terima kasih. Kali ini kita akan ngobrolin tentang kearsipan mungkin ya. Kearsipan karena beliau adalah salah satu pembina arsip kita di Sekditjenakes. Dan pada kesempatan ini Bu Nisa hadir di Polkesmed dengan membawa sesuatu untuk kita. Jadi kita pengen dengar nih sesuatu itu apa. Jadi Bu Nisa, kehadiran Bu Nisa pada hari ini membawa apa untuk Polkesmed? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Salam kenal untuk Poltekkesmed. Terima kasih telah mengundang kami di Polkesmed ini. Kalau tadi Bang Derman ngomong membawa apa ya, gitu ya. Ya. Asal jangan membawa kenangan ya, Siap, gitu ya. ya. Jadi di sini kami sebagai pembina kearsipan. Jadi sebenarnya ingin sharing ilmu. Jadi kearsipan ini kan mungkin lama, tapi kedengarannya baru ya, karena kita kan di Kementerian Kesehatan kadang terlalu sibuk dengan dunia kesehatannya, sehingga fasilitas pendukungnya itu kadang suka terlupakan. Jadi saya datang ke sini untuk menyadarkan nih, kearsipan itu apa sih gitu. Nah, mungkin itu maksud kedatangan kami di sini. Jadi agar pengelolaan arsip di Ditjenakes tentunya dengan UPT-UPT-nya itu dapat berjalan dengan baik. Baik, Sobat Polkesmed, dengarkan dari Bu Nisa membawa supaya kita sadar tentang arsip, bahwa arsip itu juga sebagai pusat ingatan organisasi sepertinya. Jadi kebetulan karena beliau adalah sebagai pembina kita di UK2 dan kita sebagai UK3 juga di bidang kearsipan, kita minta nih tanggapan beliau tentang bagaimana sih menurut beliau keadaan sekarang kearsipan kita di Poltekkes Medan. Bagaimana Bu Nisa? Iya. Poltekkes Medan kearsipannya. Kalau dalam lagu ya sedang-sedang saja sekarang ya. Siap. Tapi kita kan melihat bagaimana Poltekkes Medan ini berkembang di bidang kearsipannya tentunya dari hasil pengawasan tahun lalu. Tahun lalu. Kalau tahun lalu kan ya kurang cukup lah ya, tapi berkat dengan komitmen pimpinan, dengan kerjasama tim, tentunya arsiparisnya yang mendukung. Jadi kalau nilai pengawasan 2023 ini kayaknya sudah naik ya, walaupun banyak beberapa PR, tapi kami lihat sih untuk menuju baik itu cepat deh, kayaknya tahun depan itu harus nilainya itu sangat memuaskan gitu. Baik, terima kasih Bu tanggapannya. Itu Sobat Polkesmed, kita dibuat lagu nih sama Bu Nisa sedang-sedang saja. Mau nggak Sobat Polkesmed sedang-sedang saja? Nggak mau dong. Kalau saya nggak mau dong. Jangan. Tahun Medan depan, itu harus unggul. Apa ininya? Medan semboyannya? Unggul, kompetitif, profesional. harus begitu kalau Medan dong. itu, Iya. gitu ya Sahabat Polkesmed. Jadi tahun depan kita akan membuat prestasi di bidang kearsipan, khususnya Poltekkes Kemenkes Medan. Kemudian ya Bu Nisa, untuk meraih supaya kami ini nggak sedang-sedang saja, untuk meraih
yang bisa memuaskan dalam proses kearsipan ini, langkah-langkah apa yang harus kami tempuh Bu Nisa? Ya. Monggo Bu Nisa. Ya, jadi seperti manusia, jadi arsip itu kan ada siklusnya. Jadi mulai dia lahir sampai dia nanti mungkin mau dimusnahkan atau mau disejarahkan gitu. Baik. Jadi Poltekkesmed ini memang harus mulai dari lahirnya itu harus dibenahi. Jadi semuanya kan sudah ada regulasi ya. Misalnya lahir itu ada Permenkes tentang tata naskah dinas harus diikuti. Kemudian saat penggunaannya kan semuanya pasti, kalau ada apa-apa kan pasti arsip ya jatuhnya. Betul, Kalau betul. kita mau akreditasi pasti nyarinya arsip. Kalau teman-teman membuat suatu dokumen pasti nyarinya arsip. Kemudian pada saat nih tim pengawas Irjen, BPK pasti nyarinya juga arsip. Nah, kalau arsip ini sudah terdata dengan baik, sudah tertata. Nah, dua kata nih, tertata dan terdata. Pasti SOP kearsipan itu ada, Bang Derman. SOP ya Ibu ya. 5 menit harus Harus bisa mendapatkan SOP, yang arsip, pertama SOP. SOP-nya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah tertata, terdata dengan baik, otomatis kan nanti selanjutnya nih, tahap selanjutnya bagaimana kita bisa memberikan informasi arsip ini ke halayak umum, khususnya ke Sivitas Akademika tentunya. Layanan ya. Layanan Kedua, kearsipan. layanan. Kemudian bagaimana nih arsip ini mau disimpan di mana? Otomatis ke pemeliharaannya tahap berikutnya. Pemeliharaan. Saya lihat untuk record centernya sudah ada sarananya, sudah ada, baguslah gitu ya. Cuma harus diisi, jangan ada sarananya tapi nggak ada arsipnya. Tentunya perlu dukungan dari seluruh jurusan prodi sebagai unit pengolah untuk mengisinya gitu. Nah, seterusnya ujungnya nanti dia kan sudah ada nih daur hidup. Ini bisa musnah atau nanti mau jadi sejarah karena perguruan tinggi ini kan banyak tuh arsipnya. Betul, betul. Tridharma perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Mulai dari yang pertama apa Bang Dharma? Pendidikan, outputnya apa? Ijazah, nilai, otomatis harus disimpan dengan baik. Terus kedua apa coba? Pengajaran, otomatis seperti SK dosen segala macam sampai nanti ujungnya untuk akreditasi harus dijaga dengan baik dokumennya. Terakhir apa? Terakhir itu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dengan pengabmas itu bisa melahirkan arsip-arsip sejarah. Kan pastilah namanya Poltekkes Medan tuh pasti punya penelitian unggulan. Baik, nah, itu kan nanti sayang ya kalau konsumsinya hanya untuk Poltekkes Medan aja atau Kemenkes aja, sehingga kita harus menyerahkan ke arsip nasional. Bisa dilihat khalayak umum. Jadi dengan begitu kita sudah bisa nih memanfaatkan arsip dengan baik, dengan benar. Nah, 4 tahapan ini harus dilakukan oleh Poltekkes Medan biar bisa tadi yang sangat memuaskan itu. Ya, gitu sahabat Poltekkesmed, biar kita tahun depan sangat memuaskan. Ya. Kita mengikuti 4 langkah yang disarankan oleh Bu Nisa. Dan jangan lupa sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Ya. Seperti Permenkes dan lain sebagainya. Baik Bu Nisa, kebetulan kami kan baru punya record center ini, punya record center. Kami tuh sebetulnya udah lama rindu punya record center. Wah, tetapi karena itu berat ya. Berat, tetapi karena tahun ini komitmen direksi, terutama Bu Direktur sangat baik untuk kearsipan ini, makanya tahun ini kami punya record center. Jadi kami mohon bimbingan nanti ke depan lah dengan Bu Nisa dan tim untuk bagaimana mengembangkan record center itu yang kami punya. Nah, kemudian Bu Nisa, untuk kegiatan kita yang beberapa hari ini di Poltekkes dengan kedatangan Bu Nisa, kita melakukan penilaiannya sebagai usul musnah kita nanti. Jadi itu sebaiknya kita lakukan dalam jangka waktu berapa lama ya Bu Nisa, dan apa manfaatnya ya kita lakukan penilaian dan pemusnahan tersebut? Monggo Bu Nisa. Ya, jadi pemusnahan itu intinya adalah
area dalam penyusutannya. Jadi penyusutan itu kan ada 3, Bang Derman. Yang pertama adalah pemindahan. Jadi kalau misalnya di jurusan-jurusan ini ada yang penyimpanannya itu lebih dari 3 tahun, itu dipindahkan ke direktorat. Betul. Nah, di direktorat itu kan disimpan di record center. Nah, kita lihat jangka simpannya itu kan ada yang musnah, ada yang permanen. Nah, dengan yang musnah ini ngapain kita simpan lama-lama? Kalau uang mah enak ya. Betul, Kalau arsip ya ngapain? betul. Ya udah, Kertas kalau kertas misalnya masa simpannya udah habis, itu kita musnahkan, otomatis kan udah pengurangan kertas-kertas, dokumen-dokumen yang tidak ada gunanya. Kalau misalnya sudah pengurangan begitu kan otomatis perkantoran kita juga udah nyaman lah Nyaman, ya, rapi, sampai betul. nggak ada yang kesandung lah dengan arsip. Nah, itulah salah satu fungsi dari pemusnahan ini. Jadi untuk tata perkantoran yang lebih baik. Apalagi kalau kantor berhias tuh, kan Ya, salah berhias, satu betul. penilaiannya kan kearsipan. Jadi kalau Ya, kearsipannya tidak baik, penilaian kantor berhiasnya karena memang sangat mendukung. Jangan sampai ada di pojok-pojok itu ada, wah ini dokumen siapa nggak tahu, sampai lumutan sampai apa. Ya otomatis kantor berhiasnya juga pasti drop dong kan. Jadi itulah salah satunya. Jadi itu Sobat Polkesmed, kegiatan kita di 2 hari ini di Poltekkes Medan, kedatangan Bu Nisa melakukan penilaian usul musnah. Jadi intinya kalau Sobat Polkesmed tidak mau kalau space-nya dokumen itu lebih banyak daripada space-nya manusia, kita kan nggak mau, makanya kita melakukan pemusnahan sehingga kita bisa efisiensi dari segala sisi yang namanya tempat dokumen. Yang terakhir nih Bu Nisa, mohon dong saran-saran dan harapan-harapan Bu Nisa untuk Polkesmed khususnya di pengelolaan kearsipan. Itu Bu, sarannya gimana dan apa harapannya ke depan untuk kami? Ya, saran kami sebagai pembina yang seperti tadi, lakukanlah daur hidup arsip itu sesuai regulasinya. Otomatis kalau kita sesuaikan dengan regulasinya, perkantoran kita akan menjadi nyaman pasti. Dan tentunya akuntabilitas. Karena kan ujungnya akuntabilitas. Kita sudah menggunakan uang negara. Apa bukti kita untuk menunjukkan akuntabilitas kita dengan dokumen yang baik gitu. Nah, kemudian saya mengharap kegiatan pemusnahan ini tidak hanya 1 kali ini aja. Jadi sesuai dengan surat edaran dari pimpinan kita, Bu Dirjen juga, itu harus minimal 1 tahun sekali dilakukan pemusnahan. Dan selanjutnya yang sangat penting, komitmen dari semuanya, mulai dari lini atas, tengah, dan bawah. Jadi memang kerjasama tim itulah yang sangat penting untuk pengelolaan kearsipan yang lebih baik dan tentunya untuk keutuhan organisasi juga. Jadi ujungnya pasti kinerja organisasi yang lebih baik. Mungkin demikian Bang Derman. Terima kasih Bu Nisa, narasumber kita yang paling keren pada sore hari ini. Sahabat Polkesmed, demikian bincang-bincang kita, ngobrol asik kita pada kesempatan ini. Jangan lupa bahwa organisasi yang baik adalah terlihat pada tata kelola kearsipan yang baik. Satu lagi nih, orang yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai informasi. Pahamilah arsip. Terima kasih Bu Nisa. Salam arsip dong. Salam arsip, salam arsip. Terima kasih. Aduh.